Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bertemu kembali di pembelajaran fisika untuk kelas 12. Bab yang kita pelajari masih tentang listrik DC. Nah, kita sekarang akan belajar tentang rangkaian hambatan listrik. Ini di SMP udah pernah dapat ya, tapi akan diingatkan kembali. Semoga nanti menjadi lebih paham, menjadi lebih ingat. Kalau rangkaian hambatan itu ada dua rangkaian hambatan tuh, bisa seri, satu lagi bisa paralel, betul ya, bisa paralel. Nah, ini kalau hambatan saya susun seri, maka nanti gambarnya seperti ini. Misalkan saya buat 3 hambatan ya, ini R1, di sini R2, di sini R3. Nah, yang pertama, kalau saya mau menentukan hambatan total, R total, maka kita dapatkan dengan menjumlahkannya. R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Itu. Dan seterusnya, kalau lebih dari 3 berarti tinggal dijumlahkan. Kemudian yang kedua, jika ada arus mengalir, di sini arus I, misalkan arus listrik yang mengalir, maka nanti I itu akan sama dengan arus pada hambatan 1, sama dengan arus pada hambatan 2, dan sama dengan arus pada hambatan 3. Atau dengan kata lain, jika hambatan itu disusun seri, maka kuat arus yang melaluinya akan sama, baik di R1, R2, maupun R3. Yang ketiga, ketika saya mau mencari tegangan, tegangan itu kan diukur dengan cara paralel. Ini namanya V1, kemudian yang ini namanya V2, tegangan pada hambatan 2, yang di sini nanti namanya V3, tegangan pada hambatan 3. Maka nanti ketika saya mau menentukan tegangan, kamu harus ingat hukum Ohm. V itu kan sama dengan I dikalikan dengan R. Maka ketika saya mau mencari V1, tinggal sama dengan I1 dikalikan dengan R1. V2 itu sama dengan I2 dikalikan dengan R2. Dan V3 itu sama dengan I3 dikalikan dengan R3. Yang harus kamu ingat, ketika saya membuat perbandingan seperti ini, V1 banding V2 bandingkan V3, karena nilai I-nya itu sama semua, maka ini bisa saya coret I1, I2, dan I3. Perbandingannya nanti akan diperoleh R1 banding R2 banding R3. Dan jika ketiga tegangan ini saya jumlahkan, akan menjadi tegangan total V1 tambah V2 tambah V3. Nah, ini tegangan totalnya. Ditambah. Gitu ya. Ini konsep sambungan seri. Sekarang bagaimana kalau konsep untuk sambungan paralel? Paralel itu gambarnya saya buat gini aja. 3 lagi ya, biar sama. Nih. Nih. Nah. Ini R1, ini R2, ini R3. Kalau saya buat lengkap berarti sebetulnya rangkaian itu kan dia dihubungkan dengan sumber tegangan ya, baterai. Nah, di sini ada V, misalkan begitu. Konsep yang pertama, ketika saya mau menentukan hambatan total, masih ingat SMP, dibalik seper R total itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Jangan lupa nanti ketika mencari R total dibalik dulu, ini kan masih seper ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sama itu kalau hambatannya disusun paralel adalah tegangan. Artinya V itu akan sama dengan tegangan pada hambatan 1, ini V1 di sini, ini V2, ini V3. Caranya ngukur sama seperti pada yang seri ini, di paralel dia nanti. V1 akan sama dengan V2 akan sama dengan V3.
dan akan sama dengan V ini sendiri. Yang berbeda apa Pak? Yang berbeda arus. Ini arus I. Arus itu kan mengalir dari kutub positif, keluar dari kutub positif, berputar ke kiri, naik ke atas. Di sini nanti dia akan balik ke kanan, I. Di sini akan bercabang jadi 3. Ini I1, di sini I2, di sini I3. Tuh. Caranya mencari I bagaimana? Masih dengan hukum Ohm. V sama dengan I kalikan R, maka I itu sama dengan V per R. Berarti kalau saya mau mencari I1, itu sama dengan V1 per R1. I2 itu sama dengan V2 per R2. I3 sama dengan V3 per R3. Perbandingannya nanti I1 banding I2 dibandingkan dengan I3. Coba dibandingkan. V-nya kan sama semua, bisa dicoret V-nya. Berarti perbandingannya adalah 1/R1 banding 1/R2 banding lagi 1/R3. Gitu. Penjumlahannya nanti akan sama dengan I total. I itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Nah, ini adalah konsep seri dan paralel. Setelah ini nanti akan saya sampaikan contoh soal, baik soal rangkaian hambatan maupun mencari arus listriknya. Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.